Tapi banyak dari kita, kebanyakan orang itu ketika bangun pagi, begitu ngaca, biasanya banyak menjudge tubuhnya. Ya, misalkan, "Kok aku gemukan deh sekarang? Kok aku mulai, kerutan, atau kok aku nggak setinggi itu, nggak secantik ini, nggak Iya, iya. seganteng itu." Nah, jadi ketika kita menjudge tubuh kita, itu sebenarnya kita lagi tanpa sadar menjadi tidak bahagia dan itu lagi menolak uang. Mmm. Jadi dipetakan juga di sana bahwa judgement tentang tubuh, terus judgement kita tentang uang, sudut pandang kita atau penghakiman kita tentang orang lain, misalkan. Terus judgement kita tentang banyaknya bisnis, misalkan kalau bisnis itu berat, bisnis itu susah, gitu. Terus aku nggak suka bisnis asuransi, atau aku nggak suka MLM, atau aku nggak suka dengan saham, atau saham buat aku itu adalah kayak penuh dengan resiko, Hmm. atau bisnis itu penuh dengan resiko. Nah, itu sudut pandang yang sebenarnya membatasin kita dari semua kemungkinan untuk kita berkembang. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Bisa bercerita sejujur-jujurnya Mbak Kris tentang manfaat dari Bars. Alhamdulillah Mas Indra, terima kasih atas waktunya. Kemarin sebulan yang lalu, saya kan ya kebetulan cari-cari ya, apa modalitas apa yang sekiranya bisa mudah lah, terutama mudah. Karena kan saya pernah belajar hipnoterapi, pernah belajar NLP, EFT, ya, terus hipnotis meditasi dan lain-lain ya. Ternyata dari sekian banyak metode-metode itu sebenarnya sih sama Mas tujuannya. Cuman kan saya cari yang lebih mudah, artinya lebih mudah itu cara melaksanakannya. Cara melakukannya itu lebih mudah. Nah, saya ketemu Coach Pena ini. Nah, kemarin karena ya jujur saja saya ini agak penasaran kan, orangnya kan seneng cari yang gitu. Akhirnya datanglah ke Coach Pena sebulan yang lalu lah, tanggal berapa itu dulu? Tanggal 12 atau tanggal berapa kemarin itu ya. Nah, pertama ya merasa enak gitu aja. Terus lama-lama kok saya agak aneh sendiri ya. Loh kok aku sekarang lupa ya tentang ini, tentang itu. Kayak trauma-trauma, ya masih ingat Mas, tapi udah nggak ada rasa sedih, rasa takut, rasa hilang. Terus yang meluati kemarin saat sebelum kesini itu 2 bulan yang lalu kan sakit. Ternyata, loh kok hilang ya? Saya nggak nyadar gitu loh. Loh kok hilang ya? Aku gitu-gitu. Lah itu terutama setelah di bar ya, terus saya juga ngikutin kan dikasih sama Coach Pena kemarin akses yang untuk ini loh, clearing akses. Nah, clearing akses itu juga luar biasa. Jadi saya dengerin sambil tiduran. Nah, udah saya dengerin aja. Udah. Tapi ya lumayan dengerinnya ada 10 kali per video. Sekarang tiap malam praktek akses Bars sendiri ya Pak Kris ya? Ya. Anak-anak digituin? Belum. Kan kebetulan anak-anak kan di luar kota ya. Ya, yang ibunya itu baru tidur di bar. Nggak tahu, nanti ditanyain. Rasanya setelah di bar paginya gimana kan gitu. Cuma saya secara pribadi setelah di bar ya saya luar biasa. Alhamdulillah. Dan tidak ngoyo ya, ibarat orang belajar tuh ini nih yang paling mudah gitu ya Pak Kris. Ya, namanya masalah kalau menurut saya ya ini ya pandangan saya. Sama sih sebenarnya, jadi mau hipnoterapi, mau pakai meditasi, pakai NLP, kan banyak modalitas ya, metode Sedona dan lain-lain. Saya pernah belajar semua. Dan alhamdulillah
saya lebih paham gitu lah, saya paham. Maksudnya sama, cuma ini kan modalitas yang paling mudah gitu loh, paling mudah. Kalau hipnoterapi itu kan bisa juga untuk trauma-trauma ya, cuman hanya satu bidang. Misal nih kita trauma keuangan, itu hanya bidang keuangan, digali sampai mungkin seharian ya cuman di bidang keuangan ini aja. Iya. Kalau ini ibaratnya kebun gitu langsung di traktor Mas Indra. Bego, jadi nggak hanya satu dua pohon yang dicabutin. Semua, terus ya. Langsung Semua. dibego semua, jadi Iya, iya. kena semua gitu loh. Nah kalau sudah netral kan tinggal nganu. Iya. Dan saya lebih relasi kita dengan uang, dengan apa kan lebih iya dengan katakanlah dengan keluarga ya, dengan temen ya terus kesehatan, keuangan, terus pekerjaan dan lain-lain lah. Kita lebih rileks gitu loh. Apalagi kalau kita udah apa ya, bisa dibilang banyak belajar kesadaran ya. Kayak belajar di siapa itu Mas Riko katakanlah itu ya, belajar kesadaran. Nah, setelah belajar kesadaran kita ngikuti Coach-Vena, wah keren, cepet. sip ya. Oke. Maksudnya kita lebih paham gitu loh, cepet paham gitu loh. Karena kan sebenarnya sama sih Mas Indra. Iya sama ya. Ya. Sama. Cuman ini kan menurut saya sih ya, Iya. kayak aplikasinya gitu lah. Oh, iya, oke. Kayak aplikasinya di dasar-dasarnya dari Mas Riko, ini aplikasinya wah keren ini. Sekarang Ibu mungkin ya. Ibu Boleh. mungkin sedikit memberikan kesaksian barangkali ya. Boleh nggak Mas? Oh nggak udah. Oke, yang jelas Ibu juga seneng banget ya, kayak Iya, plong gitu. iya ini. Makanya sampai karena saya sendiri udah ngerasain Mas Indra ya, udah ngerasain dah. Karena akhirnya siapa istri saya ajak, nganu bisa kalian gitu biar vlog. Oke, Pak Tris. Terima kasih testimoninya Pak Tris. Mudah-mudahan makin sukses, makin sehat, Amin. makin tertata semuanya dengan baik ya. Pak Tris ini pembelajar yang luar biasa teman-teman ya. Nggak pernah berhenti untuk belajar pokoknya ya. Investasi leher ke atas terus pokoknya ya. Gaspol, ngeri Pak Tris ini pokoknya kalau soal belajar. Oke Pak Tris, makasih banyak Pak Tris. Terima kasih Mas Indra. Sama. Coach Vena, Yes. kita lanjutkan. Iya, sedikit respon dari Coach Vena tentang apa yang dialami oleh Pak Tris tadi barangkali ya. Gimana? Memang tubuh kita itu sangat luar biasa. Jadi mungkin kesadaran kita yang mencari sampai kita menemukan banyak teknik dan tools untuk membuat kita meningkatkan kesadarannya. Kayak tadi Pak Tri bilang, udah belajar ini, begitu belajar bars kayak nemuin puzzle-nya gitu loh Mas. Kayak lebih mudah gitu. Aku juga begitu belajar yang modalitas lain, aku lebih mudah dapetin esensinya. Karena tadi kita sudah punya ruang yang terbuka. Karena bars itu kan memberikan ruang untuk membuat kita jadi terbuka. Nah, bars itu memberikan ruang yang terbuka. Oke. Nah, mungkin sekarang saatnya kita masuk sesi money ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang pengen belajar praktik sesi bars, silahkan nanti hubungi Dara, hubungi admin Ngaji Roso ya. Nanti akan dihubungkan sama Coach Vena. Nah, buat sahabat yang ingin memperdalam tentang sesi money, keuangan dengan Coach Vena, kita mungkin nanti ke depan akan ada sesi Zoom, tahu Zoom-nya berapa kali gitu ya, dan apa aja yang akan dipelajari, berapa lama. Nanti sahabat nanti akan kita dengarkan bersama-sama bagaimana Coach Vena nanti akan coba membreakdown sesi Zoom di Ngaji Roso. Silakan Coach Vena untuk tentang sesi money ini. Tentu kan Coach Vena sudah punya banyak pengalaman gitu ya, bagaimana mendampingi teman-teman, terus kemudian dari sisi finansial terus tiba-tiba pulih, itu kan ada mekanismenya, ada tahapan-tahapannya. Nah, apa aja nanti yang akan disampaikan di kelas money? Pertama kita membuka kesadaran dengan cara menggali, kayak seperti sesi coaching. Kita menggali semua sudut pandang dia tentang uang, tentang belief-belief, tentang perasaan, tentang emosinya. Terus di dalam kelas itu di-clearing atau difasilitasin energinya. Nah, setelah difasilitasin energetically-nya, terus dikasih tahu di kesadaran tentang uang. Jadi terus bagaimana kita mempraktekkan dengan
seperti contoh nih Mas ya, uang ada nggak hubungannya dengan tubuh kalau saya boleh tanya? Ada nggak hubungannya Ada. dengan tubuh? Ada. Itu seperti apa? Ya pada saat kemudian tubuh kita beresonansi, bervibrasi, yang tadi sesuai dengan Iya. tabel kesadaran Hawkins tadi, otomatis peluang yang datang akan jadi lebih mudah gitu. Jadi lebih flowing gitu, nggak ada sumbatan-sumbatan gitu. Iya, betul. Tapi banyak dari kita, kebanyakan orang itu ketika bangun pagi, begitu ngaca, biasanya banyak menjudge tubuhnya. Ya, misalkan, kok aku gemukan deh sekarang, kok aku mulai kerutan, atau kok aku nggak setinggi itu, nggak secantik ini, nggak Iya, iya. seganteng itu. Nah, jadi ketika kita menjudge tubuh kita, itu sebenarnya kita lagi tanpa sadar menjadi tidak bahagia, dan itu lagi menolak uang. Jadi dipetakan juga di sana bahwa judgement tentang tubuh, terus judgement kita tentang uang, sudut pandang kita atau penghakiman kita tentang orang lain, misalkan. Terus judgement kita tentang banyaknya bisnis, misalkan kalau bisnis itu berat, bisnis itu susah, gitu. Terus aku nggak suka bisnis asuransi, atau aku nggak suka MLM, atau aku nggak suka dengan saham, atau saham buat aku itu adalah kayak penuh dengan resiko, atau bisnis itu penuh dengan resiko. Nah, itu sudut pandang yang sebenarnya membatasin kita dari semua kemungkinan untuk kita berkembang. Atau ketika saya menjudge, misalkan saya menjudge pebisnis insurance, asuransi gitu, akhirnya pebisnis asuransi itu nggak bisa datang jadi klien saya. Gitu. Nah, itu adalah sudut pandang yang akan digali di dalam kelas dan untuk dilepaskan sehingga kita bisa menerima possibility dari mana aja. Bahkan waktu itu saya pernah punya klien, saya nggak tahu sekarang dia masih ada nggak. Dia dulu punya toko kacamata baca gitu kan, tapi tempatnya kecil. Kan kalau sekarang kan orang udah beralih ke softline dan segala macam. Jadi sudah ada perubahan dan kemudian dia ikut kelas bars. Terus setelah ikut kelas bars, keajaiban nama hidup dia berubah dan memang pada dasarnya dia sudah belajar yang lain-lain sebelumnya gitu dengan saya waktu itu. Terus begitu dia belajar bars, dia belajar tentang uang. 3 bulan setelah dia belajar, dia undang saya ke kafenya. Padahal waktu itu dia bilang aku nggak punya uang untuk buka bisnis yang baru. Ketika diundang ke kafenya, saya tanya, kafe kamu di daerah Kemang gak murah gitu kan ya, untuk sewanya dan segala macam, dan kafenya cukup terkenal gitu. Jadi dia punya kafe cukup terkenal, nama brandnya itu terkenal, otomatis dia franchise gitu untuk brandnya. Terus saya tanya, uangnya itu dari mana? Bagaimana kamu bisa menciptakan uang itu dan uang itu dari mana? Tahu nggak Mas, dia bilang, tiba-tiba aja dia ketemu orang yang investor dan kemudian beli franchise-nya, kasih dia saham, dan kasih dia apa ya, udah dikasih saham, terus dia dipekerjakan di situ. Possibility kebuka gitu, tapi nggak semua sama ya. Saya nggak selalu memberikan bahwa bener lah, karena berangkatnya kita beda-beda ya. Betul. Ada yang -5, -100 ya kan? Betul. Ada yang ketika di bars relasinya lebih baik. Ada yang ketika di bars ada kesembuhan buat di tubuhnya. Ada yang ketika di bars kemungkinan Dapat jodoh ada nggak? berjodoh dengan diri dia sendiri dulu. Jodoh dengan diri dia sendiri. Ada yang udah di bars terus kemudian dia menikah, tapi ada yang di bars yang akhirnya dia punya banyak kesadaran yang membuat dia kemudahan aja sih Mas. Kalau dulu mungkin saya nggak terlalu menikmatin kicau burung, tapi ketika udah di bars dan udah ada kesadaran itu muncul, bisa menikmatinya. Oh my God. Lebih bisa menghargai hal-hal kecil yang selama ini justru tidak kita perhatikan. Betul Mas. Saya malah mempraktekkan. Kalau dulu saya tahu tentang agama, sekarang saya mempraktekkan dan itu benar-benar beda. Mempraktekkan artinya adalah bukan tentang ritual yang saya katakan ya, maksudnya di mana ketika saya minum atau ketika saya mandi itu saya bisa ngerasain thank you ya for the water, untuk air yang ngebasuh diri saya. Terima kasih ya untuk makanan atau jiwa yang sudah nggak ada dan memberikan jiwanya untuk saya untuk bisa tetap hidup. Kayak misalkan hewan gitu kan, ayam dia mati gitu kan, jadi kehidupannya dia tinggalkan dan tubuhnya diberikan untuk kita hidup. Jadi anxiety itu membuat saya jadi kayak aware terhadap segalanya, sehingga saya merasa semesta itu sangat baik ya.
Kalau dulu saya nggak pernah memperhatikan hal-hal kecil. Kalau di sini saya nggak pernah memperhatikan, tiba-tiba receiving aja gitu loh. Oh, Kayak tahu, iya. bisa kayak apa ya, kesadaran makin besar aja. Jadi kesadaran akan yang bukan dari pelajaran gitu loh. Kayak tahu aja, indah banget ya. Gitu Iya. loh. Iya bener. Bener. Aku pernah merasakan di fase itu karena dulu tuh aku nggak begitu bisa menghargai misalnya orang yang baru dikenal gitu ya. Mm-mm. Ya udah biasa aja gitu kan, biasa aja. Tapi 1 tahun terakhir ini justru ketika dapat teman baru gitu kayak kita tuh bener-bener bisa menghargai kehidupan gitu. Yes. Tahu nggak sih yang selama ini kita anggap bahwa keberlimpahan itu hanya finansial, Betul. hanya uang gitu. Ya. Sekarang tuh jadinya kayak even itu teman baru, itu tuh kayak kita mendapatkan keberlimpahan dalam bentuk yang lain gitu. Ya, Hal-hal kecil yang selama ini nggak kita hargai, itu jadi kayak kita bener-bener, ya yes. Allah, berterima kasih gitu terhadap kehidupan gitu. Iya, betul. Jadi akses membuat aku mengakses dengan mudah hal-hal yang selama ini aku take it for granted, nggak pernah dihargain, nggak pernah dilihat. Iya. Fokusnya adalah uang gitu kan, fokusnya sama itu. Sehingga kehidupan menjadi membosankan. Nah, Iya, tapi kita kan bukan bukan tujuannya ya, tapi perjalanan itu kita nikmatin nggak dalam bener hidup banget, gitu kan? bener banget. Iya, itu yang membuat saya wow, kayak lebih terbuka gitu sama apa yang telah saya tahu, apa yang saya telah pelajarin. Ini benar-benar kayak diaplikasikan aja langsung kebuka sendiri gitu.